Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan sudah hadir dan siap semuanya? Siap, Pak. Oke, jadi dari teman-teman ini di lingkungannya masing-masing itu kira-kira ada nggak pengalaman mengikuti khataman Al-Quran atau pengajian atau tahlil, sholawatan dan yang lain? Ada nggak semuanya? Oke, silakan. Ya. Ya, jadi di kampus saya punya banyak sekali praktek atau tradisi khataman di kampung. Biasanya di acara dari besar Islam maupun acara salapan dan seterusnya. Dan ritualnya biasanya pagi khataman kalau ada yang menyimak, kemudian setelah itu doa bersama dan ditutup dengan pengajian. Oke. Tadi Mas Bita menceritakan ada sebuah khataman yang pernah diikutinya dan dari berbagai kegiatan yang tadi disebutkan itu bisa jadi syukuran, khataman Quran itu semuanya masuk ke salah satu dari bidang living Quran, yang mana living Quran akan kita perdalam lebih lanjut pada materi pada pagi hari ini. Pertemuan kita hari ini akan membedah lebih dalam apa itu living Quran dan bagaimana ia berkaitan dengan fondasi beragama. Kita melihat bagaimana jutaan umat muslim itu dalam kerukunan mengaji bersama, berkumpul bersama, makan bersama dalam penuh kedamaian dan juga toleransi. Tapi di sisi yang lain itu kita melihat ada orang-orang yang menggunakan agama sebagai eksklusivisme, jadi sehingga membuat itu menjadi seperti halnya terkotak-kotak atau bahkan bermusuhan. Pertanyaannya, mengapa Al-Quran yang sama itu bisa menimbulkan dampak sosial yang berbeda? Apakah cara kita menghidupkan Al-Quran itu menimbulkan corak keberagaman kita? Nah, pertanyaan itu yang akan kita jawab bersama hari ini. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan apa yang kita capai bersama pada hari ini. Yang pertama adalah kita akan mampu menjelaskan konsep living Quran pertama, mampu menjelaskan konsep dan teori living Quran beserta dimensi-dimensinya. Yang kedua, menganalisis tradisi khataman sebagai manifestasi living Quran berdasarkan data penelitian. Ketiga, yang ini paling menarik, yaitu menghubungkan praktek tersebut dengan prinsip-prinsip fondasi beragama atau wasatiyah. Tujuan ini yang menjadi kompas kita pada pembelajaran pada momen-momen perspektif tertentu, dibaca dalam selamatan, dan ketiga Al-Quran sebagai pedoman etis, nilai-nilainya diterjemahkan dalam perilaku sosial, norma komunitas, dan moderasi. Berarti tradisi seperti pembacaan Yasinan setiap hari Jumat atau malam Jumat itu termasuk living Quran ya Pak? Jadi Yasinan dan juga tahlilan yang tadi disampaikan itu termasuk salah satu dari bentuk living Quran sendiri, yang mana itu dilakukan oleh masyarakat yang berkumpul secara kolektif. Di sini fenomenanya terkait nanti ada tradisi dan budaya yang nanti itu masuk kepada fungsi sosial, mempererat kohesi komunitas, dan itu tadi benar masuk ke salah satu bentuk dari Al-Quran. Di Kecamatan Randulan itu ada namanya sebuah desa, dan ini saya kira bisa ditemukan di desa-desa yang lain juga. Setelah KKN kemarin itu kita sempat melakukan penelitian, yaitu meneliti bagaimana khataman di desa Tanggel, Kecamatan Randulan itu dilakukan. Di situ terjadi sebuah sintesis antara Islam dan juga budaya lokal atau tradisi lokal. Apa itu? Yaitu ada khataman Al-Quran, kemudian dilakukan selapanan sekali, mengumpulkan
lintas generasi, ada yang muda, ada yang tua, dan kemudian itu menjadi wadah warga untuk saling berkumpul, diskusi, membahas terkait persoalan-persoalan masyarakat dan menjadi ajang untuk menemukan solusi bersama. Dan dari hataman tersebut ini dampaknya sangat bagus sekali, yaitu adanya integrasi antara keislaman, kemudian ada budaya lokal atau tradisi itu, menghormati tradisi, dan kemudian kita tercipta di situ, kita lihat ada moderasi yang mana antar warga ini saling membantu, saling toleran, saling menghormati, bahkan saling gotong royong ketika terjadi sebuah acara tertentu, misalnya membangun rumah atau yang lainnya. Berarti khataman itu bisa menjadi salah satu alat moderasi beragama secara tidak langsung ya? Oh iya, jadi khataman bisa masuk langsung menjadi moderasi beragama. Dampaknya dan pada prakteknya memang bisa masuk pada pengaruhnya pada moderasi beragama, di mana tadi bahwa masyarakat itu tidak eksklusif tetapi inklusif. Mereka saling mengenal satu sama lain, saling berdialog, dan di halaman tersebut selain mengaji bersama, nanti juga ada makan-makan bersama juga. Terus kemudian ada ceramahnya, dan dari perangkat-perangkat desa itu juga bisa memberikan sosialisasi di sesi acara halaman tersebut. Jadi ini benar tadi sebuah praktek moderasi beragama juga. Oke, baik. Di sini akan saya bagikan lembar kerja untuk teman-teman semuanya. Di lembar kerja ini nanti ada dua kasus yang mana yang pertama yaitu khataman yang dilakukan di pesantren atau di lingkungan desa kita. Yang kedua yaitu khataman yang berbasis online, bisa dari WhatsApp atau dari yang lainnya. Ini nanti silakan teman-teman analisis apakah ada enggak di situ terdapat makna atau kegiatan kehidupan yang ada dalam praktek tersebut ya. Silakan ini saya berikan diisi, didiskusikan oleh waktu 2 menit untuk teman-teman mendiskusikannya. Baik, waktu 2 menit sudah selesai. Sekarang kita diskusikan apa jawaban dari teman-teman terkait kasus tadi. Silakan, ada yang mau nyampaikan? Sudah ya Pak. Jadi khataman di pesantren itu kan ada ustadznya, kemudian juga memiliki syarat dan seperti itu kan Pak. Itu bisa dibilang lebih terstruktur, berbeda dengan khataman online di mana dia tidak terbatas, namun tetap memiliki unsur tadarusnya, dan ini tadarusnya di situ Pak. Oh iya. Oke, ada yang mau nambah silakan. Tapi menurut saya itu dua-duanya sama-sama review Quran, tapi beda di konsepnya. Yang satu komunitas fisik, yang satu komunitas virtual. Oke, jadi di sini dari yang sudah dipaparkan tadi itu kita melihat ada namanya dinamisme tradisi dan juga budaya, bahwa budaya ternyata bisa menerima terkait hal yang baru dari agama, misalnya tadi seperti khataman, dan juga akulturasinya nanti ada Islam dan juga Jawa. Seperti tadi khataman disampaikan atau dilakukan selapanan. Selapanan ini kan sebuah momen yang bisa dipastikan bahwa itu adalah Jawa. Selapanan 36 harian lah. Baik, sebelum kita tutup diskusi terkait pembahasan kita pagi hari ini, kita akan tampilkan hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan di Desa Tanggel, yaitu terkait khataman Al-Quran.
Baik, mari kita rekap pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, coba dari teman-teman bisa merekapnya dan menyampaikannya. Silakan. Ya, review Quran adalah cara umat muslim menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik sosial dan budaya. Oke. Bukan sekedar teks yang dibaca. Oke, terus dan terkait dengan moderasi beragama, ada yang bisa menyampaikan? Jadi praktik review Quran yang ada di masyarakat itu kan inklusif dan juga komunal. Misalnya seperti khataman, di situ membentuk habit keislaman yang moderat, Pak, di mana ada nilai yang ditonjolkan, misalnya seperti toleransi, kemudian gotong royong dan menjunjung tinggi kebersamaan, Pak. Oke, baik, terima kasih dan sangat bagus sekali dari teman-teman tadi yang sudah memberikan rekap apa yang sudah kita diskusikan dari pagi tadi. Selanjutnya terima kasih. Nanti kita akan memberikan tugas untuk teman-teman yaitu observasi singkat satu tradisi keagamaan yang berbasis Al-Quran di lingkungan teman-teman semuanya. Sekitar kampus atau rumah nanti boleh difoto dan dicatat, kemudian dianalisis. Nah, di situ termasuk dimensi living Quran yang mana. Jadi tadi ada beberapa living Quran terkait definisinya, kemudian dimensinya. Nanti silakan teman-teman untuk menganalisisnya dan membuat hasil itu untuk kita diskusikan bersama. Dan terakhir, terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semuanya untuk hari ini yang luar biasa. Dan mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.